Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rebel part 47. Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Zovan terluka parah dan hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup. Dia pergi ke kota senior Altar tinggal dulu untuk mengambil warisannya agar bisa sembuh. Warisan itu harus dia ambil dengan menang melawan bayangan inten senior Altar. Jovan sudah mulai bertarung dan saling adu serangan pedang dengan senior Altar. Energi pedang senior ini sangat tajam. Ini berbeda dari percobaan dalam kesadarannya sebelumnya. Jika aku ceroboh, aku akan tertebas. Zovan menghindari energi pedang besar senior. Zovan tahu kekuatan seniornya ini hanya novice wargot, tapi entah kenapa punya kekuatan yang luar biasa kuat. Nah, kekuatan yang kumiliki sudah kuat sebelum aku mendapatkan kekuatan Starfall. Kau pernah menyelesaikan simulasi pertarungan di Gunung Ice God. Apa kau tahu alasannya? Senior, apa maksudmu itu? Kekuatan teritori. Manusia menguasai kekuatan teritori sebelum mereka memperoleh kekuatan Starfall. Senior memuji Jovan. Itu benar, manusia mampu menguasai kekuatan teritori sebelum malam Starfall dengan memberikan energi pada potensi ekstrim mereka. Manusia hanya bisa memanfaatkan kekuatan teritori secara lebih menyeluruh setelah mendapatkan kekuatan Starfall di ranah Wargot. Menurut senior, Zovan sudah mendapatkannya. Tingkat kekuatan teritori yang lebih tinggi sebenarnya dapat diperoleh melalui enlightenment awal. Karena itu, cara untuk menyelamatkan Zovan dari cederanya saat ini yaitu memahami pesan sebenarnya dari dua teritori yang menyatu menjadi satu. Dengan begitu, luka Zovan akan sembuh. Ayo, biarkan aku melihat apa kau bisa melakukannya. Zovan mengerti dengan penjelasan seniornya, sementara aku nggak ngerti. Dan lanjut saja. Zovan mulai menggunakan serangan terkuatnya, Battle Flame Fiery Slash Full Blow. Itu lumayan, kemampuanmu dalam jurus ini lebih baik, tapi itu masih belum cukup. Beberapa lama setelahnya, Zovan tampak kelelahan dengan menyekat darah di mulutnya. Akhirnya, nah kau lihat inilah potensi manusia. Manusia seringkali mampu mengeluarkan ledakan kekuatan yang luar biasa ketika mereka terjebak dalam keadaan putus asa. Senior ini membuka sebuah portal. Ikut denganku, di dalam altar ini ada warisan yang kutinggalkan. Zovan merasakan energi penyembuhan yang sama dengan Grey Nest Lifeful, tapi ini punya efek yang lebih kuat. Di dalam sana terlihat ada dua warisan. Aku tidak punya banyak lagi. Satu adalah senjata yang biasa aku gunakan dulu, dan yang lainnya adalah artefak penyembuhan. Dan ini cukup untuk kau gunakan. Zovan punya pertanyaan. Kau seharusnya mencapai tingkat kekuatan yang lebih besar setelah malam Starfall. Dan dengan artefak penyembuhan ini, kenapa senior tetap tidak bisa bertahan pada akhirnya? Senior ini bilang di mana letak mengapa dia tidak bisa bertahan. Dan inilah kebenaran dunia yang akan dia ceritakan pada Zovan mengenai apa yang terjadi. Di depan sana ada sebuah mural. Sepertinya ini gambar tempat Zovan saat ini, gunung yang sama. Bedanya ada gambaran monster dengan tanduk besar. Ini mirip sekali dengan Huidan. Senior ini menceritakan semua pada Zovan, dan Zovan langsung mengerti apa yang terjadi. Sabar, padahal aku penasaran juga, tapi malah dirahasiakan sama autornya dulu. Lanjut, setelah itu sosok senior ini menghilang dan menyerahkan selanjutnya pada Zovan. Di luar, Huidan dan Raja Tawon cemas menunggu Zovan. Saat itu Zovan sudah keluar dari sana membawa senjata barunya. Raja Tawon bertanya apakah Zovan baik-baik saja. Raja Tawon tahu Zovan ini tidak bertambah kuat, tapi rasa penindasan dari Zovan sama saat dia berhadapan dengan Raja Kera. Huidan senang dengan bertemu Zovan lagi. Zovan bilang kalau dia baik-baik saja. Zovan di dalam hati tiba-tiba mengatakan apa mungkin Huidan adalah makhluk sekuat itu. BTW aku gak tahu apakah Zovan sudah sembuh.
Kayaknya sudah sembuh setelah menggunakan artefak penyembuhan warisan seniornya. Sementara itu, di luar terlihat si Kong Yu masih menunggu. Bawahannya sudah kesal berapa lama lagi Zovan membuat mereka menunggu. Saat itu, si Kong Yu merasakan niat mendekat. Si Kong Yu menebas ke belakang, di mana ada asap tebal muncul. Dia yakin ini musuh. Tebasannya tidak terkena. Si Kong Yu tahu ada yang aneh. Assassin itu datang lagi dan sudah di belakangnya. Serangan assassin begitu kuat membuat si Kong Yu berusaha keras menghalaunya. Dia terkena sayatan kecil di pipi, tapi tebasan pedang lawannya ada racun, membuat si Kong Yu langsung batuk-batuk terkena efeknya. Dia sudah minum penawar, tapi itu butuh waktu untuk bereaksi. Si Kong Yu tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Assassin ini memuji si Kong Yu yang bisa langsung mengetahuinya, tapi mengejeknya yang masih termakan triknya. Assassin itu sudah maju dan akan mengalahkan si Kong Yu yang masih tidak bisa bergerak. Bawahan si Kong Yu berdiri dan bilang ke assassin itu, jangan menyentuh nonanya, jika tidak keluarga si Kong tidak akan melepaskannya. Assassin ini tidak peduli selama bisa membunuh semuanya. Keluarga si Kong tidak akan pernah tahu. Saat itu, assassin ini merasakan sesuatu yang berbahaya di belakangnya. Dia menoleh dan tidak ada apa-apa di sana. Apakah itu hanya ilusinya saja? Tidak, instingmu itu benar-benar tajam. Ternyata itu Zovan yang sudah berada di belakangnya. Dia menepuk pundak assassin itu dengan santai. Dia kesal dan kaget sejak kapan Zovan sudah pulih. Si Kong Yu pun kaget melihat kemunculan Zovan. Assassin ini mengatakan mencari Zovan. Si Kong Yu menyuruh Zovan lari. Dia bukan tandingannya. Terima kasih Nona Yu. Aku akan mengurus sisanya. Assassin kesal karena Zovan muncul sendiri. Jika dia di sini, nggak akan ada kekhawatiran lagi. Zovan bertanya, apa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Orang ini kesal dari ingatannya. Dia adalah orang yang ikut membujuk Zovan membuka pintu ruangan laboratorium ibunya, kayaknya. Tapi orang ini mengira Zovan mengingatnya dan hanya mengulur waktu saja. Padahal Zovan benar-benar tidak ingat. Assassin ini mulai menyerang dengan tebasan besar. Efek serangannya begitu besar dan kuat. Si Kong Yu terlempar menjauh dan tahu kalau orang ini Advance War God. Assassin ini yang melihat bekas serangannya tidak melihat Zovan juga dan mulai mencarinya. Pedangmu menebas kemana? Zovan berada di belakangnya. Kenapa bocah ini cepat sekali? Benar, anak ini mampu melawan Dominator karena dia mengandalkan kecepatannya. Ada banyak hal yang harus aku lakukan dan aku tidak ingin membuang waktu bersamamu. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Pedang defense Star Devor Zovan tampak sudah hampir hancur. Efek pertarungan dengan Dominator monster sebelumnya. Orang ini melihat itu dan menyadari. Dia bilang akan menunjukkan apa yang sebenarnya mampu dia lakukan sekarang. Si Kong Yu panik, orang ini akan mengeluarkan kekuatan aslinya. Zovan melihat lawannya itu terbang mendekatinya. Tapi dia tidak sadar kalau itu hanyalah ilusi. Yang asli sudah di sampingnya dan sudah ingin menyerang Zovan. Tapi Zovan menoleh ke arah itu dan membuatnya langsung kaget. Gimana bisa Zovan menyadarinya dan dia ketahuan. Zovan mulai menebaskan pedangnya. Assassin ini bisa menahan serangan Zovan, tapi masih terkena serangan di pundaknya. Apa ini? Apa aku terluka? Taktik macam apa yang digunakan bocah itu? Si Kong Yu juga bingung. Tebasannya jelas tidak terkena, tapi berhasil melukai seorang Advance War God. Star Devor masih rusak setelah pertarungan sebelumnya. Aku akan menggunakannya untuk membuat musuh terakhir. Assassin ini tertawa. Apa kau menjadi sombong hanya karena kau menggunakan trik untuk melukaiku? Aku akan menunjukkan kekuatan penuhku selanjutnya. Bersiaplah untuk berakhir. Tebasan besar Assassin Advance War God sudah terbang. Zovan dengan santai membuka kotak pedang warisan seniornya dan akan mencoba senjata barunya. Assassin ini kaget dengan aura mencekam dari pedang itu.
Dan setelahnya ada sebuah serangan api yang begitu cepat dan kuat. Terlihat tidak percaya, assassin ini tidak menyangka apa yang sudah terjadi. Si Kong Yu bingung apa artinya itu. Assassin ini kesal jika saja dia membunuh Jovan pada waktu itu. Jika kita pernah bertemu sebelumnya, kenapa aku tidak mengingatmu? Jovan memang tidak ingat. Wujud pedangnya tidak dikasih tahu juga. Ini autor bikin kesel. Aku tidak akan berada di sini hari ini. Sial, aku sangat menyesalinya. Jovan berhasil mengalahkannya sekali serangan saja. Ji Kong Yu juga sangat kaget. Jovan mengalahkan seorang Advanced War God. Orang ini mulai menghormati Jovan. Si Kong Yu penasaran apa yang terjadi pada Jovan. Kenapa kekuatannya bisa meningkat begitu cepat? Kakeknya pernah bilang ada seorang powerhouse yang sebanding dengan War God di dunia sebelum Starfall naik. Mungkinkah itu alasannya? Jovan berjalan mendekat. Nona Si Kong Yu, terima kasih bantuanmu. Sekarang aku akan menuju ke Gua Monster Laut Timur. Ketika kembali nanti, aku akan mengunjungi keluarga Si Kong di ibu kota kekaisaran untuk berterima kasih secara langsung. Setelah itu, Jovan langsung pergi meninggalkan keduanya, menuju ke Gua Monster Laut Timur untuk menyelamatkan ayahnya. Bawahan Si Kong Yu penasaran apa yang membuat kekuatan Jovan meningkat begitu besar dalam waktu yang singkat. Apapun alasannya, perjalanan penyelamatan ini tidak sia-sia. Ketika Jovan datang ke ibu kota kekaisaran, itu akan menjadi pertunjukan yang bagus. Upaya keluarga Sheng untuk mencekik jenius tertinggi yang masih dalam pertumbuhan demi kekuasaan dan kemurnian garis keturunannya itu sungguh bodoh. Aku akan segera melihat bagaimana keluarga Sheng dan Sheng An menang atas Jovan, yang sepertinya tidak mungkin. Dan ya, dari sini dipastikan Jovan keturunan dari keluarga Sheng di ibu kota kekaisaran. Sementara itu, di Gua Monster Laut Timur, Zhou Hui yang ditahan Dominator mengatakan, kalian membawaku ke sini dan menyajikan makanan enak untukku. Apa mau kalian? Ini bukanlah cara Dominator memperlakukan manusia. Aku tidak sedang melayanimu. Ketika putramu datang untuk menyelamatkanmu, akan kuhabisi kalian berdua. Aku yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat itu. Kenapa kalian tidak mengampuni anakku? Dominator Laut Timur menyuruhnya diam. Ada baiknya dia sadar apa yang terjadi. Saat itu kesalahannya. Jika bukan karena sikap pengecutnya, segalanya tidak akan seperti ini. Itu tidak cukup membayar konsekuensi dengan nyawamu. Dia pasti kesepian di dunia itu. Aku ingin kalian berdua pergi ke sana dan menemaninya. Zhou Hui diam saja tidak menjawabnya. Tapi saat itu dia mendengar suara aneh yang mendekat. Monster di Gua Monster kaget dengan kedatangan sesuatu yang sangat cepat. Mereka semua pun bergegas terbang ke sana. Tapi sesuatu itu dengan mudah mengalahkan semuanya. Orang ini yang ternyata masih hidup juga kaget suara apa itu. BTW, orang inilah yang membangunkan Dominator Laut Timur. Apa mungkin manusia kuat berhasil masuk ke Gua Monster ini? Dan apa aku akan selamat? Jovan ternyata yang datang. Dia menemukan orang itu. Orang ini yang membangunkan Dominator Laut Timur sangat kaget saat Jovan ternyata masih hidup. Jovan bertanya apa dia mengenalnya. Orang ini menyuruh Jovan segera pergi. Mustahil menyelamatkan Komandan Zhou Hui dengan kekuatannya. Dia melihat gerombolan monster kelawar level Monster King. Dia menyuruh Jovan lari. Tapi bukannya lari, Jovan seperti mengendalikan sebuah pedang energi untuk mengalahkan semua monster yang datang. Orang ini memuji kekuatan Jovan. Tidak heran jika Sheng An mencoba segalanya untuk membunuhnya. Kau memang menjadi momok bagi keluarga Sheng. Jovan bertanya, apakah dia mengenalnya? Aku bukan hanya mengenalmu, tapi aku juga banyak terlibat dengan kesengsaraan yang pernah kau alami. Meski begitu, ada dendam yang besar di antara kita. Jovan melepaskan orang itu dan bertanya, dendam apa itu? Aku punya ingatan yang bagus dan belum pernah melihatmu.
Ada banyak cara di dunia ini menghapus ingatan. Jovan, aku minta maaf. Aku melakukan hal itu padamu di masa lalu. Jika kau berhasil keluar dari sini, pergilah ke kota Jinhai. Kau bisa tahu semua yang pernah terjadi di sana. Orang ini yang sudah diselamatkan Jovan malah terjatuh dan entah gimana nasibnya. Jovan mendapatkan info baru ke kota Jinhai. Tapi Jovan fokus ke tujuannya saat ini, Gua Monster Laut Timur. Apa dominatornya ada di sana? Dominator Laut Timur bisa merasakan aura yang sangat dia kenali. Jovan sudah tiba. Dominator Laut Timur, kau benar-benar di sini. Dominator Laut Timur kaget melihat kemunculan Jovan. Zohui bertanya kenapa anaknya itu ke sini. Ayah, aku datang untuk menyelamatkanmu. Zohui kesal kenapa anaknya itu malah ke sini. Apa Jovan berpikir bisa mengeluarkannya dari sini dengan kekuatannya? Dominator Laut Timur mengakui keberanian Jovan dan memujinya. Kau pikir aku sudah menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya? Sekarang aku akan menunjukkan padamu kengerian Dominator Monster Cave. Pas banget, aku ingin menunjukkan juga padamu apa yang benar-benar aku lakukan. Dominator Laut Timur mengatakan kalau mau menantangku, lawan dulu pengawalku. Jovan, larilah, jangan pedulikan aku. Jovan mengeluarkan pedang barunya dan dengan sangat cepat, serangan Jovan mengalahkan kelelawar itu. Keduanya pun sangat kaget dengan itu. Apa yang terjadi? Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.